يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kelas 5 atau berapa sih, Bu? Kelas 5. Kelas 5, kenapa? Level berapa? Kelas 5, level 4, iya, level 4, 4D. Gurunya lagi duduk tuh. Iya. Iya. Peduli nggak sama makanan yang masuk ke mulut, haram atau halalnya, perilaku kita bagaimana, gitu kan? Maka itu perlu diperhatikan. Jadi pertama jawabannya kita perhatikan dulu faktor-faktor yang membuat doa itu diterima atau enggak. Dari mulai teknisnya sampai penyebab doa dikabulkan atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan kita itu benefit kalau kita punya teman yang soleh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kita itu kalau doain teman kita, Allah bilang itu sampai doanya. Jadi bukan hanya hubungan keluarga. Kalau kita punya hubungan teman sama orang, kita doain dia, doanya insya Allah sampai. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama, perhatikan tata cara berdoanya dan faktor-faktor yang menyebab doa itu nggak diterima. Kalau sudah lengkap, sudah sempurna, baru yang kedua, kita harus husnuzon sama Allah bahwa doa yang kita panjatkan itu akan sampai untuk orang yang meninggal, sekalipun itu bukan kerabat dari keluarga kita, sekalipun itu hanya teman kita. Seperti itu. Dan ingat, ketika kita berdoa, malaikat berdoa juga, amin juga untukmu. Jadi kalau kita berdoain sahabat kita nggak rugi. Kenapa? Karena sahabat kita didoain sama kita didoain sama malaikat. Justru untung. Kalau malaikat sudah berdoa, pasti dijabah nggak? Diijabah, karena malaikat makhluk yang tidak punya dosa. Semoga terjawab. Ada lagi? 3 kan ya? Iya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustaz kalau pertanyaan agak melenceng. Jadi kalau kita, nah tadi kan untuk amal yang diterima itu pertama ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh, dan amal. Kalau kita seandainya nggak punya anak tapi punya ilmu yang bermanfaat, terus kita membantu saudara yang beda agama misalnya. Tapi kita juga udah sering melakukan amal menjadikan kita. Tapi itu yang dibantu itu selalu bikin kita kayak gimana? Ujiannya itu berat. Dia sakit tapi bikin kita selalu marah-marah. Itu jadi ada sedikit kadang-kadang nggak ikhlas. Kenapa sih
dia udah dibantu tapi kok berbingung. Apakah bantuan kita itu bisa sampai ke Allah atau jadinya kita jadi dosa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya jelas sekali. Yang pertama, ibu-ibu, kalau kita bersedekah kepada yang non-muslim, tetap Allah akan balas. Allah balas kebaikan kitanya. Tapi itu tidak akan, setahu saya, itu tidak akan menjadi amal jariah. Contoh ini, misalnya kita ngasih tas misalnya ke ya non-mus lah ya, non-mus. Nah, pemberian tasnya itu Allah berikan kita ganjaran, ya kan? Ya, sebagaimana yang disampaikan sama Rasulullah, Allah akan balas sesuai dengan kemampuan itu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Allah akan balas sesuai dengan kadarnya. Nah, tapi kalau tas ini kan dia kan gunakan kan tasnya kan untuk belajar apa segala macam. Tapi karena dia non-mus, maka setahu saya tidak menjadi amal jariah. Beda ceritanya kalau kita memberikan tas ini kepada yang muslim, sudah dapat ganjaran dari tasnya, kita dapat amal jariah juga ketika dia menggunakan untuk sekolah, belajar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nih kita sudah ngasih orang ini, bisa entah itu kerabat atau apalah ya, kita sudah beasiswain lah, sudah kasih makan apa sebagainya, tapi dia timbal baliknya nggak ngenakin gitu. Nah, saya mau kasih contoh kisahnya Abu Bakar. Ibu-ibu, jadi waktu selesai perjalanan perang itu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu itu kan memang apa ya? Kalau disebutkan tuh memang langsing memang, karena pokoknya kecantikannya itu salah satunya adalah memang slim gitu loh, langsing gitu. Ini saya offense ya, maksudnya ini saya bahas Aisyahnya ya. Itu memang langsing, sehingga ketika diangkat nggak kerasa. Padahal Aisyah belum masuk ke gotongan lah. Nah, karena lagi nyari kalung kalau nggak salah, saya lupa. Pasukan sudah jalan. Nah, yang namanya pasukan ada namanya tim sapu bersih, namanya Sofwan. Tim sapu bersih adanya jauh di belakang pasukan. Supaya apa? Nyapu. Apakah ada harta atau apa yang ketinggalan? Nah, karena Aisyah ketinggalan, ketemulah sama Sofwan. Perhatikan kisahnya. Sofwan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Naik ke kudanya Sofwan turun. Ini sih kalau nggak salah ya, teknisnya begini: Aisyah naik, Sofwan turun. Datanglah ke Mekah, orang lihat, rame. Aisyah, Sofwan, waduh, rame nggak bu? Rame, sama kita kalau di sini ada anak ustazah atau anak ustad dianterin, misalkan anak ustad cewek dianterin pakai motor sama cowok, rame itu, mulut-mulut rame. Seorang muslim tak pernah lupakan, selalu baca bismillah, ngaji bismillah, belajar bismillah, bermain juga bismillah. Salat wajib atas kita yang beriman dan bertakwa, belajar menuntut ilmu pun wajib agar lebih mengenal Allah. Bermain perlu asal bermanfaat, latih juga jiwa dan raga.
jadi